Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kenikmatan yang begitu luar biasa. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Hajrah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Asnawir, selaku moderator dari kelompok 1 mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama teman kelompok saya. Yang pertama, Adifa Aisyah Putri, yang kedua Misna, yang ketiga Risti Amelia, dan yang terakhir Nurul Dwi Ramadhani. Adapun judul materi dari kami yaitu pengaruh ekonomi makro terhadap bisnis. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada para presentator untuk memaparkan materi kami. Yang pertama, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia yang mengelola sumber daya terbatas dan menyalurkannya ke berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Pengaruh ekonomi terhadap bisnis. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari suatu bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan ataupun beban dari bisnis tersebut. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi dan juga kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Yang kedua, apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah studi holistik mengenai kinerja, perilaku, struktur, dan proses penentuan keputusan ekonomi dalam skala nasional. Jenis ekonomi satu ini juga mencakup perubahan dalam produk domestik bruto atau GDP negara, ekspektasi inflasi, pengeluaran, penerimaan, dan pinjaman pada tingkat pemerintahan atau kebijakan fiskal, pengangguran, hingga kebijakan moneter. Singkatnya, pengertian ekonomi makro adalah untuk menganalisis seluruh industri dan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Yang ketiga, tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang ada di suatu negara. Berikut adalah beberapa tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Yang ketiga, membuat kondisi ekonomi yang stabil. Yang keempat, membuat neraca pembayaran yang seimbang. Dan yang terakhir, membuat pendapatan penduduk yang merata. Yang keempat itu ruang lingkup ekonomi makro. Penerapan kebijakan ekonomi makro memiliki 3 ruang lingkup utama. Yang pertama itu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan satu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Yang kedua itu kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian satu negara. Yang ketiga itu pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Yang kelima itu kebijakan dalam ekonomi makro. Yang pertama itu kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Yang kedua itu kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Yang ketiga itu kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Yang keenam itu usaha makro. Makro sendiri merupakan usaha yang besar dan tidak hanya dimiliki oleh satu orang. Untuk usaha makro sendiri memiliki banyak karyawan yang memiliki bentuk perseroan. Untuk modal usaha makro dapat mencapai jumlah omset ratusan hingga miliaran dalam melakukan usaha makro. Seperti contoh usaha makro yaitu franchise minuman. Pada usaha minuman yang dimulai dari usaha atau contoh usaha kecil yang membantu meningkatkan perekonomian dalam pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan usaha makro yang telah dirintis selama bertahun-tahun dan memiliki pemegang saham bagi usaha makro yang telah terkenal. Minuman sendiri memiliki variasi jenis dan minuman dapat membantu meningkatkan kesejahteraan, kesempatan kerja untuk dapat meratakan distribusi pendapatan dan membantu meningkatkan kesempatan kerja yang dapat membuat peluang kerja yang lebih tinggi agar tidak terjadi pengangguran dengan dibukanya franchise. Pengaruh ekonomi makro pada bisnis dan kehidupan. Apakah ada pengaruh ekonomi makro pada bisnis dan kehidupan? Tentu saja.
Apalagi ekonomi makro berkaitan dengan negara. Tentunya akan ada dampak tertentu terhadap bisnis dan kehidupan. Pertama, ekonomi makro mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kedua, ekonomi makro juga berpengaruh di sisi kehidupan. Pengaruh ekonomi makro bisa dilihat dari kestabilan harga barang dan jasa yang beredar di pasaran. Terakhir, pengaruh ekonomi makro juga dapat berimbas pada keputusan membuat bisnis. Permasalahan apa saja dalam ekonomi makro di Indonesia memiliki pengaruh terhadap bisnis? 1. Pertumbuhan ekonomi terganggu. Dampak dari permasalahan ekonomi makro yang merasakan dampak adalah keuangan, kalangan bisnis, usaha, dan produksi. Tidak dapat dipungkiri jika perusahaan mengalami kesulitan sampai terjadinya kebangkrutan. Dampak paling luas pun akan merambah ke pertumbuhan ekonomi. Kedua, tujuan angka pengangguran dan kemiskinan. Permasalahan ekonomi makro yang tidak dapat dihindari adalah semakin banyak pengangguran akibat perusahaan yang tidak mampu bersaing dan bertahan akibat bangkrut. 3. Terjadinya krisis nilai tukar terhadap utang luar negeri. Ketika terjadi permasalahan makro, maka bisa menimbulkan krisis nilai tukar, di mana devisa negara akan mendapatkan dampak terburuk. Selain itu juga akan dirasakan oleh investor ataupun perusahaan yang memiliki kerjasama luar negeri atau menjalankan kerjasama ekspor dan impor dalam penjualan. 4. Terjadi inflasi. Terjadinya inflasi tinggi akan berpengaruh pada tingginya utang luar negeri yang mempengaruhi dunia perbankan di Indonesia. Bentuk kesulitan yang paling terasa masalah likuiditas. Akibatnya terjadi kemacetan di sektor usaha akibat terlalu besar beban utang negara. 5. Kekalahan daya saing. Dampak yang akan berpengaruh akan mengalami kekalahan daya saing. Tentu saja, konteks daya saing dalam hal ini adalah daya saing melawan perusahaan besar yang memiliki power besar, sehingga pasaran secara nasional pun menjadi lesu dan terkesan lambat. Masalah ini akan semakin parah jika masyarakat memiliki kebiasaan dan rasa bangga membeli akan produk-produk dari luar. Tentu saja ini akan memperlancar arus ekonomi mereka dan mematikan perputaran ekonomi di dalam negeri. Hubungan bisnis dalam masyarakat. Bisnis dalam bentuk lembaga di dalam bahasa Indonesia dikenal rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan selalu berhubungan dengan rumah tangga konsumsi. Hubungan antara rumah tangga perusahaan dan rumah tangga konsumsi erat sekali dan saling membantu sampai kemajuan. Rumah tangga konsumsi menyediakan dan rumah tangga perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Kemudian rumah tangga perusahaan akan membayar harga faktor produksi ini berupa rantai tanah, upah buruh, bunga modal, dan laba pengusaha. Faktor-faktor produksi tadi diolah atau diproses dalam rumah tangga perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa dijual ke rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi membayar barang dan jasa ini dengan tenaga belinya, misalnya disebut daya beli efektif. Artinya, permintaan terhadap suatu barang yang diikuti dengan membayar harga barang tersebut. Ada pula potensi demand atau daya beli potensi atau permintaan potensi, yaitu permintaan yang baru merupakan keinginan saja belum diikuti dengan tindakan membeli karena belum cukup uang. Pada saat uangnya cukup, dia baru membeli barang itu. Hubungan ini akan berjalan terus-menerus yang makin meningkat. Kemajuan rumah tangga perusahaan akan memberikan kepada rumah tangga konsumsi berupa meningkatnya kemakmuran rumah tangga konsumsi. Rumah tangga perusahaan yang semakin berkembang akan membutuhkan alam, tenaga, modal, dan skill yang makin meningkat pula. Materi yang selanjutnya yaitu pentingnya studi ekonomi makro, pentingnya bagi seorang pengusaha. Kenapa studi ekonomi makro penting bagi seorang pengusaha?
karena ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang berpengaruh banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis secara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang keseimbangan. Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel tersebut, antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, jumlah uang yang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran nasional. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Harapannya apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.